Selamat pagi Jemaat GKJ Mergangsan yang terkasih. Saat ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dalam Lentera GKJ Mergangsan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu, kami mau merenungkan sedikit kebenaran firman-Mu. Berkatilah supaya kami dapat merenungkannya dengan baik dan dapat menjadi bekal bagi pekerjaan kami pada hari ini. Inilah doa kami Allah yang kami pinta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita seringkali suka membuat personal branding. Apa sih personal branding itu? Personal branding seringkali merupakan hal-hal yang kita ingin tampakkan di depan orang banyak. Kita ingin dikenal seperti apa? Misalnya, kita ingin dikenal sebagai orang yang ceria atau murah hati. Atau mungkin kita juga ingin dikenal sebagai seorang yang suka menolong, dermawan, dan yang lain sebagainya. Kita suka membuat personal branding, dan sebenarnya personal branding itu juga perlu untuk dilakukan. Karena toh ketika kita berhadapan dengan orang banyak, apalagi kalau kita bekerja yang berhadapan dengan banyak orang, kita perlu yang namanya membuat suatu personal branding tertentu. Tapi agaknya ketika kita membuat personal branding, seringkali kita melebih-lebihkan atau kita tidak menjadi diri kita sendiri. Kita membuat topeng untuk menutupi diri kita yang sebenarnya. Sehingga personal branding itu kita lakukan bukan hanya sebatas untuk pekerjaan kita saja, tetapi lebih untuk supaya dilihat orang lain. Supaya dilihat lebih wah, lebih unggul daripada yang lain, dan motivasi-motivasi negatif yang lainnya. Nah, agaknya ini yang perlu kita koreksi. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Wahyu 3 ayat 1 yang demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Demikian sabda Tuhan. Seperti halnya kita yang suka membuat personal branding dengan cara melebih-lebihkan diri kita di depan orang lain, padahal mungkin aslinya kita jauh daripada itu. Demikian pula yang terjadi pada jemaat di Sardis. Dalam kitab Wahyu, Tuhan mengingatkan kepada para jemaat di Sardis, dengan tegas Tuhan menegur mereka bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Apa yang terjadi di sana? Jadi mereka melakukan banyak pekerjaan, melakukan banyak pelayanan, tetapi ternyata semua hanyalah pekerjaan dan pelayanan yang semu. Gak ada yang beres dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga Allah dengan tegas mengatakan bahwa mungkin kelihatannya saja kamu hidup, padahal kamu mati. Tentu peringatan Allah ini juga menjadi peringatan bagi kita. Mungkin di mata orang lain, kita adalah orang yang sangat hebat, luar biasa. Kita orang yang dermawan, orang yang murah hati, orang yang berkecukupan, dan yang lain sebagainya. Semua personal branding yang baik telah kita bangun. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah melihat apa yang di luar. Tuhan selalu melihat hati kita. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita tidak jujur, Tuhan juga tahu itu. Dan tidak akan baik. Mengapa?
Karena ketika kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, kita terlalu melebih-lebihkan personal branding kita akan lelah. Kita justru membohongi diri kita sendiri, dan kita juga akan membohongi orang lain. Akan tiba saatnya semua yang kita bangun itu akan hancur, dan kita juga akan ikut hancur bersamanya. Oleh karena itu, mari saat ini kita datang di hadirat Tuhan dengan segala sesuatu yang kita punya, dengan keberadaan kita yang sesungguhnya. Kita mohon ampun jika mungkin Tuhan mendapati bahwa selama ini hati kita tidak jujur. Tuhan mendapati jika selama ini apa yang terlihat di mata orang lain ternyata bukanlah kita yang sebenarnya. Kita hanya melebih-lebihkan, dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Mari kita bawa perenungan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Tahu, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun jika seringkali kami mementingkan reputasi diri kami, mementingkan personal branding kami, melebih-lebihkan diri kami di hadapan orang lain hanya untuk sebuah pengakuan. Kami menyadari bahwa itu semua melelahkan. Kami lelah dengan segala kepura-puraan yang kami lakukan. Saat ini kami datang di hadirat-Mu, Allah yang Maha Tahu, yang menguasai hati kami. Ampunilah kami yang seringkali kami angkuh, yang seringkali kami hanya ingin haus akan pengakuan orang lain. Mampukanlah kami ya Allah untuk dapat menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang menampakkan diri kami sebenar-benarnya di hadapan orang lain. Sehingga jikapun orang lain memandang kami sebagai seorang yang hebat, jikapun orang lain menganggap kami sebagai seorang yang mampu mengerjakan segala pekerjaan kami, biarlah itu semua karena betul-betul dari usaha yang kami kerjakan, bukan hanya sebatas personal branding hanya untuk demi pengakuan dari orang lain. Ampunilah keterbatasan kami ya Allah, dan terimalah seluruh keberadaan kami ini. Ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan melanjutkan pekerjaan kami, setiap tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan pada hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Inilah doa kami ya Allah. Kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian lentera kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan senantiasa kita dapat hidup dengan jujur di hadapan orang lain. Demikian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.